Pernah gak kalian semua merasakan bahwa ekspektasi, harapan itu ternyata tidak sesuai dengan harapan? Nah, cita-cita, impian, keinginan gitu ya, itu terkadang dalam beberapa hal, misalkan ya, di dalam perjalanan kehidupan kita ini itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita nggak usah berkecil hati ya, karena memang apa yang terjadi itu sebenarnya ya memang itulah yang terbaik untuk kita gitu kan. Apa kok terbaik gitu ya, padahal kejadian tidak sesuai dengan harapan misalkan gitu. Ya jelas satu hikmahnya kita makin dekat sama Allah, itu pasti ya karena kita terus berdoa toh akhirnya. Nah, yang kedua, kita bisa mengevaluasi diri. Kenapa tadi ekspektasi ya, keinginan yang tinggi, harapan yang tinggi itu kok tidak sesuai dengan kenyataan, nggak sesuai dengan realita gitu. Nah, maka di situ kita bisa bermuhasabah gitu ya. Jadi kita bisa berbenah, kita bisa evaluasi diri di mana letak kesalahannya, letak kekurangannya gitu ya. Mungkin saja satu itu gara-gara perencanaan kurang matang gitu kan. Yang kedua, setelah perencanaan, eksekusinya, melaksanakannya kurang maksimal, atau mungkin ada beberapa hal yang memang di dalam proses pelaksanaan itu yang terlewat gitu ya. Misalkan perencanaan, pelaksanaan itu membutuhkan 5 komponen misalnya gitu ya. Ternyata hanya 3 yang dipenuhi, berarti kan kurang 2 ya, maka nggak sesuai kan dengan realita kan. Dan yang ketiga itu adalah kepasrahan kita sama Gusti Allah gitu ya. Jadi ketika tadi ekspektasi, harapan, cita-cita, impian gitu ya, itu tidak sesuai dengan kenyataan gitu ya, maka kita nggak perlu berkecil hati. Kita harus tetap optimis, kita harus terus bekerja keras, kita harus terus belajar gitu ya. Karena memang di luar sana banyak hal setiap hari. Saya sendirilah merasakan setiap hari saya juga terus belajar banyak hal ya kan. Termasuk ini, saya di depan kamera ini juga belajar ya. Jadi ya kita terbiasa ya bicara di depan publik misalkan gitu. Tetapi ternyata di depan kamera itu juga beda gitu ya. Nah, bagaimana di depan kamera ini seolah-olah kita berhadapan dengan para audien langsung gitu kan. Itu kan ternyata beda. Mengabstraksikan atau memindah suasana gitu, atau membuat suasana yang berbeda menjadi nyata, itu kan butuh belajar gitu. Itu salah satu contoh aja hal teknis gitu. Nah, mungkin ini teman-teman yang kuliah di komunikasi lah biasa ya di depan kamera. Tapi bagi saya yang orang psikologi ya, apalagi psikologi pendidikan, ini nggak pernah di depan kamera. Maka saya harus belajar. Nah, itu soal teknis. Begitu pula dalam menghadapi persoalan-persoalan yang lain, soal pekerjaan misalkan ya, di kampus kita ada beberapa hal yang memang harus kita selesaikan, nggak tahu misalnya gitu, sementara pimpinan menginstruksikan ya pokoknya siap, kan begitu kan, namanya pimpinan sudah instruksi ya oke siap gitu, walaupun sebenarnya kita secara teknis juga belum bisa gitu. Tetapi karena tadi memiliki sebuah semangat yang tinggi, harapan bahwa pasti nanti Allah akan ngasih tahu kita melalui proses ya, melalui proses belajar tadi. Ya udah, misalnya contoh membuat sebuah rumusan tertentu ya, kita buka laptop, kita susun sedemikian rupa, baca-baca, nah seperti itulah ya. Nah, jadi kadang kita kurang belajar juga gitu, sehingga kita gampang menyimpulkan di dalam setiap persoalan gitu. Gara-gara nggak sesuai dengan harapan ya, kenyataan ini tadi, terus kita langsung menyalahkan orang lain atau mungkin menyalahkan diri sendiri. Nggak perlu menyalahkan siapa-siapa. Ya, diri ini harus diapresiasi. Apapun yang terjadi kita harus berterima kasih pada diri ini gitu. Oh, terima kasih nih, karena di situ saya dapat pengalaman. Coba kawan-kawan lihat tuh nanti ya, browsing tuh di YouTube atau di Google misalkan, di Wikipedia misalkan, pengalaman Thomas Alva Edison ya. Bagaimana dia dulu menemukan lampu ya, di dalam proses penelitiannya berapa kali dia gagal. Harapan, cita-cita, ekspektasi itu ternyata kan nggak sesuai dengan kenyataan. Ribuan kali dia mencoba. Tetapi ingat, mentalnya dia bukan mental apa ya, bukan mental tempe yang sekali mencoba nggak berhasil terus
langsung lemes ya kan. Enggak gitu kan. Tetapi dia di situ berpikir dan bermental berterima kasih pada dirinya sendiri bahwa saya telah menciptakan cara yang salah. Ini kan soal mindset. Wah, ini cara saya salah gitu. Berarti saya nggak boleh lagi mengulangi kayak gini nih. Saya catat nih cara saya salah. Sehingga nanti generasi setelah saya jangan sampai melakukan cara ini gitu. Karena sudah rugi sekian, rugi waktu, tenaga, pikiran, materi gitu. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita gitu. Kalau itu tadi kan dalam teori mungkin sains ya, orang-orang yang bermental baja lah gitu. Nah, sekarang kita dalam realita lah kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam berumah tangga misalkan, dalam bekerja, dalam ya menjemput rezeki ya toh, cari uang itu. Kalau memang belum sesuai dengan harapan ya, kenyataan itu, ya kita harus belajar gitu loh. Karena di luar sana kan banyak orang yang bisa, yang hebat kan. Nah, kalau dia bisa berarti kan saya juga bisa kan, gitu logikanya. Persoalannya adalah kita berada nggak di wilayah itu gitu loh. Di wilayah dimana kita sesuai dengan harapan kita apa enggak gitu. Kalau saya misalkan membangun channel ini ya, channel Wahyudi Setiawan nih, YouTube nih yang teman-teman lagi tonton ini, itu kan maka saya harus belajar kalau memang channel ini mau tumbuh berkembang besar gitu kan. Nah, maka saya juga harus belajar rajin upload video original misalkan, terus belajar SEO-nya, saya juga belajar kan. Ya walaupun saya bukan orang sosial, tapi kan saya harus belajar teknik bagaimana SEO-nya itu, YouTube itu algoritmanya seperti apa. Itu saya harus belajar gitu ya. Artinya channel-channel yang besar tadi ya, yang bisa menghasilkan miliaran satu bulan itu ya karena memang dia sumber dayanya ke sana besar gitu loh ya. Ya jelas beda dengan channel saya yang subscribernya baru berapa, view-nya baru berapa gitu kan. Tapi enggak apa-apa kan, ini kan hobi, investasi juga, investasi waktu. Bagi saya buat kayak gini ya berbagi pengalaman saja, berbagi ilmu. Siapa tahu sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu kan. Dan saya juga belajar, nanti ada masukan dari kawan-kawan, mungkin ada sikap, kata-kata, referensi saya mungkin yang salah, sumbernya salah misalnya, itu kan nanti kawan-kawan bisa koreksi, bisa membenarkan kan di kolom komentar misalnya, atau japri saya melalui WhatsApp gitu. Jadi gitu kawan-kawan. Itu jadi harapan, cita-cita, ekspektasi tinggi itu boleh, silakan setinggi-tingginya, tetapi ingat harus diimbangi dengan cara-cara yang maksimal juga gitu loh ya. Jangan kalian ekspektasi tinggi, mimpinya tinggi, ternyata hanya rebahan saja di tempat tidur. Tidak ngelakuin apa-apa loh ya. Kalau kalian rebahan sambil main HP, memahami algoritma Google macam-macam, sehingga kawan-kawan bisa memahami bagaimana uang secara digital itu didatangkan ke rekening kita, itu is okay. Persoalannya kan ketika kita diam saja nggak ngelakuin apa-apa, ya itu namanya mimpi di siang bolong, kira-kira begitu lah. Jadi kita semuanya kawan-kawan harus terus belajar gitu loh ya. Jadi ekspektasi tinggi itu boleh, tetapi ingat kita harus makin kuat nih berserah dirinya sama Allah gitu. Sehingga nanti apapun yang terjadi itulah yang terbaik. Sehingga mental kita, pikiran kita itu tetap baja, tetap kuat gitu loh ya. Dan mari kita lingkari diri kita, lingkungan kita dengan orang-orang baik. Orang-orang yang memiliki ekspektasi tadi tinggi, tetapi juga kerja keras yang tinggi gitu loh ya. Orang yang memiliki harapan tinggi, tetapi actionnya juga tinggi. Mari kita lingkari itu. Nanti vibrasinya, pasti nanti kita akan ketularan gitu. Ya mari kita masuk tuh di circle people-nya orang-orang kayak gitu. Orang-orang yang lingkarannya positif. Nah, di situ nanti akan ketularan kita hal-hal baik, dan pastinya semoga harapan, cita-cita, mimpi, ekspektasi, keinginan lah, itu semoga semuanya sesuai dengan kenyataan. Baik hari ini maupun ke depan. Prinsipnya keep spirit, semangat terus ya kawan-kawan, dan yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan seluruh cita-cita kita. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.